Emergency. Oh, hiya. I think we've been burgled and my wife's been attacked. Well, I've just come home. I was just out. I went to get something to eat and see the lads at work and get my laptop. And I've come home and the house is ransacked. And she's just on the floor. She's got duct tape all over her and she's unconscious. Pada tanggal 14 Mei 2018, sekitar pukul 8 malam, seorang pria bernama Mites menelepon layanan darurat. Dengan panik, dia memberitahu operator, "Saya pikir kami telah dirampok dan istri saya telah diserang." Suaranya cemas dan tergagap, menunjukkan stres saat menghadapi keadaan saat itu. Operator layanan darurat itu segera mengirim ambulans dan polisi ke rumah mereka. Saat telepon masih terhubung, dia terdengar takut dan bingung, memberitahu operator bagaimana dia melepas lakban dari istrinya. Operator bertanya, apakah istrinya terluka atau masih merespon? Mites dengan jelas terdengar menjawab dengan putus asa, "Tidak, Jess, tolong bangun sayang." Sayangnya, pada saat bantuan tiba, semuanya sudah terlambat untuk Jessica. Jessica yang saat itu berusia 34 tahun dan telah menikah dengan Mites yang berusia 37 tahun ditemukan tewas di lokasi kejadian. Ketika polisi memeriksa, Mites menunjukkan pada mereka keadaan rumahnya yang berantakan dan berulang kali mengatakan kepada polisi bahwa seorang perampok telah menyerang Jessica. 2 hari setelah kejadian tragis itu, keluarga Jessica menawarkan dukungan mereka dan menghibur Mites saat berkunjung ke rumahnya. Minal, saudara perempuan Jessica, menjelaskan dia mendatangi Mites, duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia melihat air mata dan kesedihan mendalam yang dialami Mites. Ayah Jessica, Jay, berjuang untuk memahami mengapa ada orang yang menyakiti putrinya, mengingat bahwa Jessica bukanlah orang yang konfrontatif. Selain kesaksian Mites tentang pembobolan oleh perampok, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda masuk secara paksa. Penyelidikan mulai mempunyai arah yang jelas ketika mereka meninjau rekaman CCTV dari sistem keamanan rumah pasangan itu. Terlihat dalam rekaman bahwa hanya Jessica dan Mites yang masuk ke dalam rumah malam itu. Yang lebih mencurigakan adalah rekaman CCTV dari sebuah restoran pizza yang memperlihatkan Mites sedang berinteraksi santai dengan seorang staf, sedangkan istrinya terbaring tewas di rumah mereka. Berkat terobosan inovatif di bidang forensik, aplikasi iPhone Health memainkan peran yang penting dalam kasus ini. Aplikasi yang melacak langkah harian itu aktif di ponsel Mites maupun Jessica. Setelah kematian Jessica, ponsel Mites menunjukkan banyak aktivitas. Sebaliknya, aplikasi iPhone Health di ponsel Jessica tidak menunjukkan aktivitas apapun sampai setelah kematiannya, dengan rekaman terakhir 14 langkah. Saat itulah kemungkinan Mites memindahkan iPhone Jessica keluar dalam upayanya membuat seolah-olah perampok yang telah melakukannya. Kecurigaan terhadap Mites semakin mendalam ketika riwayat penelusuran internetnya diperiksa oleh polisi. Penelusuran yang meresahkan sejak tahun 2013 terungkap, termasuk topik seperti bagaimana cara menyewa pembunuh bayaran di Inggris, plot untuk membunuh istri saya, dan overdosis insulin. Penelusuran ini memberikan gambaran tentang perencanaan jangka panjang dengan isi pertanyaan seperti, dapatkah 3 mili insulin membunuh? Bagaimana cara menyelesaikan laporan koroner dan pemakaman Hindu untuk wanita yang dibunuh, bersamaan dengan pencarian rumah baru di Australia. Aktivitas online Mites yang meresahkan itu dilengkapi dengan adanya polis asuransi jiwa dengan nominal besar yang dia ambil atas nama Jessica, sebesar sekitar 2 juta euro atau sekitar 34 miliar rupiah. Kasus ini semakin diperkuat oleh bukti digital, temuan ilmiah, dan juga keterangan para saksi. Pada hari pembunuhan, 14 Mei 2018, terlihat bekas goresan di leher Mites saat ia berkunjung ke apoteknya, yang terlihat baik oleh staf apotek maupun polisi. Mites memberitahu mereka bahwa bekas itu berasal dari cedera di gym,
tetapi hasil analisis DNA bertentangan dengan klaimnya itu. Berdasarkan hasil tes, DNA kuku Jessica lah yang ditemukan pada goresan di lehernya. DNA Mites juga ditemukan di tas Tesco yang digunakan untuk mencekik Jessica dan lakban yang mengikatnya. Terobosan besar dalam kasus ini pun terjadi. Ketika dilakukan penggeledahan di apotek milik Mites, polisi menemukan 4 jarum suntik insulin dan lakban. Analisis memastikan bahwa lakban itu cocok dengan yang digunakan untuk mengikat Jessica. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi antara pasangan India ini yang di permukaan tampak seperti pernikahan normal dan bahagia? Jessica Patel yang lahir pada 16 September 1983 adalah anak pertama dari Jay Patel. Dia dibesarkan di Leeds, West Yorkshire dalam keluarga besar yang berisi 12 orang. Meskipun berasal dari latar belakang kelas menengah, keluarga ini terhubung erat dan dipenuhi dengan cinta dan kasih sayang. Jessica digambarkan oleh saudara perempuannya, Divya, sebagai seorang yang lemah lembut dan polos, yang dikenal karena kesabaran, ketenangan, dan selera humornya yang tinggi. Dia menyukai film-film Bollywood dan sangat menghargai impian, cinta, dan keluarganya. Lulusan di bidang farmasi dari Universitas Manchester, Jessica pertama kali bertemu dengan Mites saat mereka masih kecil dan menjadi teman sepermainan. Kemudian mereka bertemu kembali di Universitas Manchester, tempat mereka berdua menimba ilmu. Mereka sama-sama pindah ke Manchester pada tahun 2006 dan mengejar minat yang sama terhadap farmasi. Ikatan awal mereka terbentuk melalui sebuah komunitas untuk berkumpul dan berbagi latar belakang budaya. Tetapi ketika ibu Jessica didiagnosis mengidap kanker stadium akhir, Jessica terpaksa harus mundur dari hubungan mereka yang menyebabkan perpisahan sementara. Setelah kematian ibu Jessica, Mites kembali ke dalam hidupnya dengan menawarkan dukungan dan menghidupkan kembali hubungan mesra mereka. Dikenal sebagai teman yang menyenangkan dan ramah, Mites menjadi sumber penghiburan bagi Jessica setelah kematian ibunya. Mites memainkan peran sebagai pacar yang sempurna dengan sikap romantisnya dan hadiah-hadiahnya untuk Jessica. Pada tahun 2008, Mites meminta persetujuan ayah Jessica untuk menikahinya. Jay, ayah Jessica, awalnya ragu-ragu, tidak yakin apakah Mites adalah pasangan yang tepat untuk putrinya. Tetapi karena kedua keluarga sama-sama bertradisi Hindu dan sikap suportif yang diperlihatkan Mites kepada Jessica, pernikahan tersebut akhirnya disetujui. Pasangan tersebut menikah pada bulan Juni 2009 dengan sebuah acara pernikahan mewah yang diadakan di taman rumah keluarga Jessica di Leeds, dan tampaknya menjadi awal yang sempurna untuk kehidupan pernikahan mereka bersama. Namun, pernikahan Jessica dan Mites yang secara lahiriah terlihat normal, sebenarnya hanyalah kedok untuk menutupi orientasi seksual Mites yang sesungguhnya, yang ia sembunyikan dari orang tuanya yang taat beragama dan komunitas Hindu di sana. Dalam tahun pertama pernikahan mereka, sudah mulai terlihat keretakan dalam hubungan mereka. Jessica merasa diabaikan oleh Mites yang menjadi kurang perhatian dan semakin mengontrol setelah menikah. Pernikahan mereka tanpa keintiman. Mereka bahkan tidak berhubungan secara seksual selama 10 bulan, sebuah fakta aneh dalam kehidupan pengantin baru. Pada bulan Februari 2010, ketika kakek Jessica yang sakit parah berada dalam perawatan paliatif, keluarga mengharapkan Jessica untuk hadir, mengingat kedekatan mereka. Tetapi saat itu Jessica hanya bisa melakukan kunjungan singkat karena dilarang oleh Mites. Pertengkaran mereka tentang masalah ini terjadi di dalam mobil, yang berlanjut sampai Mites memukul Jessica. Selama pernikahan mereka, Jessica sering mengalami kekerasan. Mites kadang-kadang mencekiknya hingga menyebabkan rasa sakit yang parah, dan Mites selalu menyembunyikan suatu rahasia darinya.
Selama periode itu, Mites juga menyebarkan desas-desus palsu tentang Jessica yang mengandung anak kembar, tetapi kemudian keguguran, yang menambah stres dan ketidakbahagiaan Jessica. Ia menjadi tampak stres, tidak bahagia, dan kehilangan berat badan. Pada tahun 2012, saat liburan keluarga, Jessica menceritakan kepada keluarganya tentang masalah perkawinan mereka, dan kecurigaan tentang seksualitas Mites muncul. Di tahun itu juga, Jessica menemukan pesan teks romantis antara Mites dan seorang kekasih laki-laki. Penemuan ini membuat Jessica mengungkapkan hal ini kepada saudara laki-laki Mites. Kemudian diadakan pertemuan keluarga, tetapi diskusi tentang orientasi seksual Mites teralihkan, dan sebaliknya malah menyalahkan Jessica secara tidak adil. Setelah itu, Jessica menjadi lebih pendiam dan tampak takut untuk menghadiri acara keluarga. Di tahun 2017, Jessica menemukan kembali bukti-bukti teks dan gambar di ponsel Mites, yang menghidupkan kembali kecurigaannya tentang perselingkuhan Mites. Tak lama kemudian, Mites membeli sebuah apotek di Middlesbrough dan memutuskan untuk pindah dari Leeds ke Linthorpe, yang semakin menjauhkan Jessica dari keluarganya. Untuk Jessica, kepindahan mereka itu ia pandang sebagai kesempatan untuk mencoba memperbaiki kehidupan pernikahan mereka yang dingin. Setelah 6 tahun dalam pernikahan tanpa keintiman, Jessica setuju untuk mencoba ikut program IVF atau bayi tabung. Di suatu hari pada bulan Juli tahun itu, Jessica mengkonfrontasi Mites tentang hubungan mereka dan memohon kejujuran suaminya itu. Namun Mites menolak tuduhan apapun dan bersikeras cintanya hanya untuk Jessica, meskipun bukti yang Jessica temukan mengungkapkan kenyataan yang sama sekali berbeda. Jessica mempertimbangkan untuk membatalkan program bayi tabungnya, tetapi Mites menjadi marah besar dan mengatakan tidak akan memaafkannya jika dia benar-benar membatalkannya. Sehingga mau tidak mau, Jessica tetap melanjutkan program bayi tabung itu. Ternyata, 2 tahun setelah pernikahan mereka, Mites memulai hubungan asmara dengan Dr. Amit Patel yang ia temui dari aplikasi Grindr. Selama bertahun-tahun, Jessica menjadi sadar akan cinta suaminya kepada pria lain dan hubungan casualnya dengan pria-pria lain dari aplikasi itu. Mites bahkan berencana untuk memulai sebuah keluarga bersama kekasihnya, Amit, dengan menggunakan embrio dari istrinya Jessica. Mites selalu mengupdate perkembangan proses bayi tabung istrinya kepada Amit, walaupun Amit meresponnya dengan mengatakan, "Oke, kita akan membicarakannya lagi jika Jessica benar-benar telah hamil." Pada tahun 2016, Amit pindah ke Australia, yang membuat Mites semakin tidak sabar untuk hidup baru bersamanya. Di suatu pesan singkat Mites kepada Amit, ia mengatakan, "Bagaimana menurutmu jika dia pergi lebih cepat daripada yang kau bayangkan?" Jessica yang tidak menyadari rencana suaminya menjalani hari-harinya selama 2 tahun dengan 3 putaran IVF yang melelahkan secara emosional dan fisik, yang menyebabkan ia menderita kecemasan dan serangan panik. Kemudian pada 9 Mei 2018, mereka diberitahu bahwa percobaan IVF keempat mereka berhasil. 3 embrio sukses dibuahi, dan prosedur implantasi dijadwalkan akan dilakukan pada bulan berikutnya. Jessica sangat senang dengan berita keberhasilan IVF itu. Dengan antusias ia berbagi kegembiraannya tentang akan menjadi seorang ibu. Tetapi tragisnya, hidupnya tiba-tiba berakhir. Pada malam tanggal 14 Mei 2018, setelah selesai shift malam di apotek, Jessica tiba di rumahnya pada pukul 19:10. Saat itulah ia diserang secara brutal oleh Mites. Dia menyuntiknya dengan insulin, lalu mencoba mencekiknya dengan tas Tesco yang menyebabkan patah tulang di lehernya. Meskipun upaya Jessica untuk melawan sempat meninggalkan goresan di leher Mites,
Tetapi nyawa Jessica melayang hanya dalam 20 menit. Mites kemudian menggunakan lakban untuk mengikat tangan dan kaki Jessica dan membuat berantakan rumah mereka seolah-olah telah terjadi perampokan. Setelah itu, dia berkendara ke restoran Romanos Pizza. Di sana, dia mengirim SMS ke telepon Jessica, berpura-pura mengambil pesanan mereka sebagai bagian dari alibinya. Keluarga Jessica percaya bahwa Mites pindah ke Middlesbrough adalah bagian dari rencananya untuk menjauhkan Jessica dari keluarganya, supaya dia bisa berbuat sesuai keinginannya. Saudara perempuan Jessica, Minal, mengingat bahwa setelah kepindahan mereka, dia menjadi sangat jarang bertemu dengan Jessica. Pada tahun 2015, ternyata Jessica sudah memulai program IVF pribadi. Tetapi saat penyelidikan, terungkap bahwa Mites diam-diam menggunakan obat untuk mengurangi jumlah spermanya, sehingga membuat pembuahan alami tidak mungkin terjadi. Rekaman CCTV di apotek maupun para pekerja apotek menjadi saksi mata yang menunjukkan bahwa Mites sering bermesraan dengan pria lain. Para pekerja di apotek juga menyaksikan ketika Mites meneriaki Jessica di depan pelanggan dan staf, serta adanya tanda-tanda kekerasan fisik seperti Jessica agak pincang karena dilempar dengan ponsel oleh Mites. Laporan juga mengungkap bagaimana Mites sering menyebabkan tekanan emosional pada Jessica dan melakukan tindakan agresif seperti membanting pintu, melemparkan benda-benda, dan menendang peralatan di apotek. Namun, tak satu pun dari insiden ini dilaporkan ke polisi atau lembaga lain, hingga penyelidikan pembunuhan tersebut dilakukan. 3 hari setelah peristiwa tragis itu, Mites ditangkap dan didakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Keluarga Mites dan Jessica terguncang dengan berita penangkapan itu. Persidangan Mites berlangsung selama 3 minggu, dan juri hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 jam untuk menjatuhkan hukuman padanya. Pengadilan menyimak bagaimana Mites melumpuhkan Jessica dengan suntikan insulin sebelum kemudian mencekiknya. Serangan ini adalah puncak dari penyerangan fisik dan pengendaliannya pada Jessica selama bertahun-tahun. Penuntut berpendapat bahwa tujuan utama Mites adalah untuk membebaskan diri dari didikan Hindu yang ketat dan pindah ke Australia untuk bersama kekasih laki-lakinya dan memulai hidup baru. Pada bulan Desember 2018, hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 30 tahun penjara kepada Mites sebelum dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Hakim menggambarkan kejahatan tersebut sebagai serangan brutal terhadap seorang wanita yang pendiam dan lembut. Hakim juga menyoroti kurangnya penyesalan dari Mites karena dia hanya merasa kasihan pada dirinya sendiri. Saat pembacaan hukuman, Mites tidak menunjukkan emosi apapun. Kasus ini menunjukkan betapa egoisnya seorang pria yang berusaha memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengorbankan nyawa orang lain. Kisah nyata ini kemudian ditayangkan di film dokumenter Netflix yang berjudul Meet, Marry, Murder season yang kedua. Kisah Jessica ini mengingatkan kita untuk lebih waspada dalam hubungan, untuk mempercayai naluri kita dan mencari bantuan jika ada yang tidak beres. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.